Bapak masuk lewat mana? Pintu sama jendela semua udah dikunci loh. Tapi suaminya tetap berdiri di sana. Wajahnya tidak berubah, tapi senyumnya mulai terasa dingin. Dan saat ia menjawab, suaranya berubah sedikit lebih pelan, tapi nadanya terdengar menusuk. Bapak masuk lewat lubang kunci, Bu. Cerita ini berasal dari Ajeng tentang pengalaman nyata yang dialami ibunya sendiri hanya beberapa hari setelah Ajeng dilahirkan. Cerita ini mengingatkan kita bahwa gangguan gaib tidak selalu datang dengan teriakan atau wajah menyeramkan. Kadang justru hadir dalam rupa yang paling kita kenali dan yang paling kita percaya. Malam itu, Ibu Ajeng tinggal bersama Ajeng yang baru lahir di sebuah kontrakan sederhana yang terletak di sudut sebuah jalan. Ayahnya masih bekerja. Ayahnya mengabarkan akan pulang terlambat karena hujan yang cukup deras. Hari itu seperti biasa. Ibu Ajeng kelelahan setelah seharian merawat Ajeng. Malam mulai larut saat akhirnya bayi kecil itu tertidur dalam ayunan kain yang digantung di dekat tempat tidur. Ibu memastikan semua pintu dan jendela sudah terkunci rapat, mematikan sebagian lampu, lalu membaringkan tubuhnya di atas tempat tidur dengan dipan dari kayu jati. Suasana rumah begitu hening. Tak terdengar suara lain selain dengusan nafas halus dari Ajeng yang tertidur pulas. Dan di bawah cahaya temaram lampu gantung, ibu perlahan mulai terlelap. Di tengah tidur yang belum benar-benar dalam, ibu merasakan sesuatu yang aneh. Ada sensasi hangat menyentuh pipinya, seolah seseorang mencium wajahnya dengan lembut. Terasa begitu nyata, bukan seperti mimpi. Refleks, ibu membuka mata, dan di sana ia melihat seseorang berdiri di dekat tempat tidurnya. Itu suaminya. Wajah yang tampak hangat dengan senyum kecil yang begitu familiar. Suara bapak terdengar pelan dan penuh rindu. Ibu, aku kangen. Ibu langsung terduduk, menahan rasa kaget dan bingung yang bercampur jadi satu. Bapak, lah, kok sudah pulang? Ibu masih belum percaya dengan apa yang dilihatnya. Ia memandang sekeliling dengan cepat, memastikan bahwa semua pintu dan jendela memang sudah terkunci sebelum tidur. Bapak masuk lewat mana? Pintu sama jendela semua udah dikunci loh. Tapi suaminya tetap berdiri di sana. Wajahnya tidak berubah, tapi senyumnya mulai terasa dingin. Dan saat ia menjawab, suaranya berubah sedikit lebih pelan, tapi nadanya terdengar menusuk. Bapak masuk lewat lubang kunci, Bu. Ibu Ajeng langsung membeku. Jantungnya berdetak lebih cepat dari biasanya. Keringat dingin mulai mengalir di pelipisnya. Mulutnya terbuka, tapi tak ada kata yang keluar. Tubuhnya seakan terkunci oleh ketakutan. Dan saat ia berkedip, sosok itu sudah hilang. Menghilang begitu saja, tanpa suara, tanpa bekas, seolah hanya bayangan, atau lebih buruk, sesuatu yang bukan berasal dari dunia ini. Dalam keadaan panik dan gemetar, ibu langsung beristighfar. Tangannya bergetar saat meraih tubuh mungil Ajeng dari ayunan, lalu memeluknya erat-erat. Pandangan matanya tetap tertuju ke arah pintu kamar yang masih tertutup rapat. Tak ada satupun celah yang terbuka, tapi hawa dingin mulai merayap masuk, menyelimuti tubuh dan pikirannya. Ada rasa tidak nyaman yang sulit dijelaskan, seperti sedang diawasi dari tempat yang tak terlihat. Ibu akhirnya hanya duduk bersandar di dinding, memangku Ajeng sambil berzikir dalam hati. Tak berani tidur, tak berani memejamkan mata. Ia hanya menunggu, menanti fajar datang. Ibu Ajeng menangis pelan, bukan karena sedih, tapi karena sadar betapa dekatnya gangguan itu, dan betapa nyaris ia terkecoh. Sejak hari itu, setiap malam, ibu tak pernah lagi tidur tanpa perlindungan doa. Ia selalu membaca ayat kursi sebelum memejamkan mata, menyalakan lampu kecil, dan meletakkan garam di 4 sudut ruangan. Gangguan itu tidak datang dengan suara keras, tidak dengan jeritan, tidak juga dengan penampakan menyeramkan, tapi dengan senyuman lembut dan satu kalimat yang akan terus membekas dalam ingatannya. Bapak masuk lewat lubang kunci, Bu. Kadang, gangguan tak datang di tempat-tempat angker, tapi justru di ruang paling pribadi, paling rapuh.
Saat kita lelah, sendirian, dan lupa untuk berlindung. Dan yang paling menakutkan, bukan penampakan dengan rupa mengerikan, tapi saat yang muncul adalah wajah yang paling kita percaya. Wajah yang membuat kita membuka pertahanan dan menyambut mereka masuk melalui celah kecil, seperti lubang kunci.